Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Al-ayat, amma ba'du. Yang saya hormati Ibu Yuni, Ibu Linda, guru Sekolah Alam Afisina Malang. Yang saya cintai, saya sayangi, santriwan santriwati Sekolah Alam Afisina Malang. Bagaimana kabarnya? Sehat semuanya ya? Di malam 10 terakhir di bulan Ramadan, Pak Fahri Mudas. Semangat semuanya ya? Di malam 10 malam terakhir di bulan Ramadan, Rasulullah itu ibadahnya semakin semangat sampai sarungnya diikat dengan keras. Nah, di bulan suci Ramadan di 10 terakhir, insya Allah ada malam Lailatul Qadar. Alhamdulillah. Oke, alhamdulillah sebagai santriwan santriwati, kali ini Pak Fahri akan menyampaikan KTI, kisah teladan Islam. Didengarkan dengan baik-baik, nanti diambil hikmahnya. Oke, Pak Fahri sekarang akan menceritakan tentang sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa Pak Fahri? Yaitu sahabat Anas bin Malik. Siapa di sini yang pernah mendengarkan kisah sahabat Anas bin Malik? Jadi kisahnya sangat luar biasa sekali. Jadi sahabat Anas bin Malik ini terkenal oleh kalangan ulama sebagai sahabat pelayannya Rasulullah. Kalau sekarang itu jadi asisten, selalu membantu apa yang dibutuhkan Rasulullah. Padahal beliau itu masih berusia 10 tahun. Oke, kita simak ceritanya. Ketika Rasulullah SAW hijrah dari kota Makkah dan Madinah. Nah, jadi kalau hijrah dari kota Mekah dan Madinah, sahabatnya itu dinamakan sahabat muhajirin karena ikut Islam. Sedangkan sahabat yang menunggu di kota Yasrib atau kota Madinah disebut sahabat Ansor. Ya. Jadi ketika Rasulullah SAW itu sudah menuju untuk berhijrah di kota Madinah, banyak orang Madinah itu menunggu kedatangan Rasulullah. Bahkan termasuk sahabat Anas bin Malik yang masih kecil, masih berusia 10 tahun, belum mengenal Rasulullah, belum pernah mengenal Rasulullah, tapi beliau sangat mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Setiap hari beliau itu menunggu kedatangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka pada suatu hari ada yang bertiga, wahai kaum Ansor, Rasulullah telah datang. Maka yang namanya sahabat Anas bin Malik yang masih kecil, umur 10 tahun. Kalau 10 tahun itu kira-kira kelas 4-5 ya, kelas 4 atau 5 SD, masih kecil. Itu lari-lari. Ya, ayo teman-teman, ada Rasulullah. Kita harus menunggu kedatangan Rasulullah. Maka semuanya menunggu. Ternyata ketika ditunggu belum datang. Maka Anas bin Malik ini sangat murung. Waduh, teman-teman, kita tidak bisa bertemu Rasulullah. Mungkin besok ya. Maka semuanya tetap menunggu kaum Ansor ini, kaum yang menunggu di kota Madinah. Maka keesokan harinya seorang pemuda yang melihat dari ke atas pohon kurma ada segerombolan yang datang. Maka diumumkan, wahai kaum Ansor, Rasulullah telah datang. Maka semuanya semangat untuk menyambut Rasulullah SAW, termasuk Anas bin Malik. Maka semuanya itu menyambut kedatangan Rasulullah SAW. Semua sahabat Ansor yang menunggu kedatangan Rasulullah itu menyambut dengan ada yang dipersilahkan untuk menghidari makan, diberi tempat yang luar biasa, ada yang memberikan hadiah. Maka ini cerdasnya seorang ibunya Anas bin Malik. Jadi agar anaknya menjadi cerdas dan pintar, maka yang namanya ibunya Anas bin Malik, yaitu Ummu siapa? Ummu Sulaim, ibu
ibunya bernama Ummu Sulaim ini membawa tidak mempunyai hadiah, maka menuju ke Rasulullah. Ya Rasulullah, kalau sahabat Ansar yang lain itu memberikan hadiah, kalau saya tidak bisa Rasulullah, saya hanya membawa anak kecil ini berusia 10 tahun bernama Anas bin Malik, maka ambillah, buatlah pelayan buat antum ya Rasulullah. Apa yang anda suruh, maka suruhlah ke Anas bin Malik. Maka yang namanya Rasulullah menerima sahabat Anas bin Malik yang masih kecil, 10 tahun, dibuat sebagai pelayan Rasulullah. Ada suatu kisah yang sangat lucu ketika Anas bin Malik disuruh oleh Rasulullah, wahai Anas bin Malik, coba kamu belikan sesuatu di luar sana. Maka Anas bin Malik ini yang masih kecil, ya Rasulullah. Maka Anas bin Malik keluar. Ternyata ketika keluar, karena masih kecil, dia bertemu teman-temannya, malah asik bermain sampai lupa apa yang diperintahkan Rasulullah. Sampai akhirnya Anas bin Malik itu ketika seru bermain-main, ternyata bajunya ditarik. Ketika menoleh di belakang, ternyata adalah Rasulullah SAW. Anas bin Malik itu gemetar, takut. Tapi apa? Rasulullah itu sangat luar biasa. Beliau malah tersenyum. Wahai Anas, apakah kamu sudah membeli apa yang saya suruh? Maka Anas bilang, siap Rasulullah, saya akan membelikan itu. Jadi Anas bin Malik ini hidupnya 10 tahun bersama Rasulullah SAW. Beliau belajar banyak sekali, mulai dari kehidupan pribadi beliau, ucapan beliau, perbuatan beliau, ibadah rahasianya beliau. Jadi dibanding sahabat yang lain yang mengerti keutamaan sifat-sifat Rasulullah, Anas bin Malik, karena beliau 10 tahun melayani Rasulullah SAW. Makanya ketika Rasulullah SAW meninggal, maka semua sahabat dan tabi'in itu bertanya bagaimana perilaku Rasulullah, bertanya kepada Anas bin Malik. Barokahnya Anas bin Malik itu pernah didoakan oleh Rasulullah, ya Allah, jadikanlah Anas bin Malik jadi orang yang kaya, mempunyai keturunan banyak dan hidup yang berkah. Maka Anas bin Malik ini diberikan umur yang sangat luar biasa, yaitu 100 tahun lebih, 103 tahun. Beliau diberikan keturunan yang banyak, anak dan cucu. Bahkan kalau melihat itu banyak sekali cucunya. Dan beliau yang paling penting diberikan kecerdasan, ketekunan, sehingga beliau bisa menghafal ribuan hadis sampai 2.286 lebih, sangat luar biasa. Dan beliau setiap hari berkumpul bersama Rasulullah SAW. Pak Fahri, hadis itu apa Pak Fahri? Hadis itu semua yang berlandaskan kepada Rasulullah, baik ucapan Rasulullah, perbuatan Rasulullah, takrir Rasulullah, itu semua hadis. Itu Anas bin Malik yang paling mengerti. Itu luar biasa. Hikmahnya bagaimana ini Pak Fahri? Hikmahnya saya berpesan juga kepada mama-papa, mulai dari kecil maka kumpulkanlah, kalian harus berteman dengan orang-orang yang baik, termasuk guru yang baik. Maka insya Allah akan ketularan. Ya, cerdasnya ibunya Anas bin Malik agar menjadi orang yang soleh dan cerdas menghafal ribuan hadis, maka dititipkan kepada Rasulullah. Walaupun jadi beban, beliau menjadikan cerdas sampai mengetahui semua perilaku Rasulullah SAW. Bahkan ada sahabat Abdullah, sahabat Abbas. Jadi beliau karena sibuk berdagang, maka anaknya yang bernama Abdullah diajak majlis. Makanya ketika terbiasa melihat majlis Nabi Rasulullah, beliau sampai hafal ribuan hadis. Kan Abbas ini, sahabat Abbas hafalnya cuma 200, tapi anaknya hafal sampai ribuan karena itu terbiasa mengikuti majelis Rasulullah SAW. Oke, itu dari pesannya Pak Maria. Jangan lupa rajin belajar, tekun belajar agar menjadi seperti Anas bin Malik. Harus kepada guru yang berbakti,
bukan hanya kepada mama papa kalian, tapi kepada ibu guru, bapak guru harus hormat. Kayak di Avicenna, lanjutkan kalau ketemu dulu, mohon maaf, terima kasih, mohon maaf, mohon doa dilanjutkan. Dari Pak Fahri kurang lebih maaf. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ramadan